anak-anak, gimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian semua periksa dulu di lacinya, masih ada sampah atau tidak? Kalau ada, coba kalian bersihkan dulu dan buang ke kotak sampah. Kalau sudah, silahkan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba ketua kelasnya pimpin doa dulu. Oke, sudah selesai ya berdoanya. Sekarang ibu akan absen kalian. Nah, siapa di sini yang tidak masuk? Ada yang sakit atau izin tidak? Oke, nihil ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi matriks ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini, ibu akan memberitahu dulu apa saja pokok bahasan yang akan kita pelajari di mata pelajaran ini. Dimana yang pertama kita akan belajar definisi dari matriks. Yang kedua ada jenis-jenisnya. Yang ketiga ada sifat-sifat. Dan yang keempat operasi-operasi yang ada di matriks. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang matriks. Diharapkan kalian bisa tahu sifat-sifatnya dan jenis-jenisnya. Namun sebelum itu ibu mau mengingatkan untuk kalian semua ya, belajarnya yang benar. Maksud ibu, kalian tuh harus yang benar supaya materi yang kita pelajari itu bisa diserap dengan baik. Karena materi yang akan ibu sampaikan ini akan berlanjut untuk materi selanjutnya. Gimana, paham kan? Jadi harus benar-benar ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran itu, ibu mau tanya dulu nih sama kalian semua. Di sini ada yang sudah tahu belum matriks itu apa? Atau paling enggak bentuknya, kalian tahu nggak gimana? Coba yang tahu, tunjuk tangan. Jadi kalian belum tahu ya, ya sudah ibu kasih tahu ya. Jadi matriks itu adalah perkumpulan bilangan yang susunannya terdiri dari kolom dan baris. Nah, ibu mau tanya sama kalian, kalian tahu nggak bedanya baris dan kolom itu gimana? Coba kalian lihat di sekitaran kalian. Yang baris itu gimana sih? Terus kolom itu gimana? Oke, baiklah, karena masih banyak yang bingung yang mana kolom dan mana yang baris, sekarang ibu kasih tahu. Nah, sekarang perhatikan ibu ya. Jadi, di mana matriks itu harus dilambangkan dengan huruf besar. Jadi, matriks A, di mana elemennya digunakan dengan lambang huruf kecil. A1 ini, elemen ini berada di baris ke-1 dan kolom ke-1. Sedangkan ini berada di baris ke-1, kolom ke-2. Jadi, sekarang ibu beritahu ya. Jadi, yang dinamakan baris itu yang ini. Ini namanya baris. Ini baris, ini namanya baris ke-1. Jadi, kita tulis baris 1. Sedangkan kolom, yang dinamakan kolom ialah ini. Nah, ini kolom, kita buat ini artinya kolom kedua. Nah, jadi di sini sudah paham ya, di mana yang dinamakan baris ialah A1 ini sampai ke sini. Ini dinamakan dengan baris ke-1 dan ini dinamakan dengan kolom kedua. Nah, tadi kan sudah ibu jelaskan mana yang kolom, mana yang baris. Nah, sampai sini sudah paham belum? Sudah ya. Nah, jadi kita tahu mana yang kolom, mana yang baris. Selanjutnya ibu akan jelaskan yang mana itu jenis-jenis dari matriks. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama, matriks kolom. Yang kedua, matriks persegi. Yang ketiga, matriks baris. Yang keempat, matriks 0. 5, matriks identitas. Nah, sekarang lihat papan tulis, ibu akan menjelaskan jenis-jenis dari matriks. Perhatikan ya. Nah, sekarang ibu jelaskan ya contoh dari matriks baris. Misalnya 2, 3, 1. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan matriks baris. Nah, sekarang ibu contohkan matriks kolom. Jadi matriks kolom itu contohnya seperti ini. Misalnya 5, 3, 2. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan matriks kolom. Selanjutnya matriks persegi. Jadi contohnya
dia memiliki banyak kolom dan barisnya sama. Jadi 5, 3, 1, 2. Kolom dan baris itu sama. Selanjutnya matriks 0. Jadi 0, 0, 0, 0. Matriks identitas. Contohnya 0, 0, 1. Semuanya perhatikan papan tulis ya. Ya, jadi sifat-sifat matriks ada 4. Jadi komutatif. Nah, yang kedua ada sifat asosiatif. Yang ketiga sifat distributif. Yang keempat AB tidak sama dengan BA. Jadi kalau ada perkalian itu tidak sama jika A dikali B dengan B dikali A, itu hasilnya akan beda. Jadi sampai sini paham ya. Jadi kalian harus ingat sifat-sifat dari matriks ini supaya kalian bisa mengerjakan operasinya dengan mudah. Nah, sekarang Ibu akan contohkan operasi penjumlahan, di mana P plus Q. Nah, sekarang kita buatkan P plus Q. Jadi P kita buat matriksnya. Nah, anak-anak semuanya perhatikan ya. Jadi dalam penjumlahan, kita menjumlahkannya harus dengan anggota yang seletak. Jadi 2 seletak dengan ini. Jadi kita jumlahkan. Jadi ini hasilnya. Nah, karena tadi sudah Ibu contohkan dan latihannya juga sudah Ibu kasih, sekarang kalian kerjakan. Kerjakannya boleh kerja sama-sama teman sebangkunya ya. Kalau sudah, nanti Ibu suruh maju. Nah, gimana semuanya latihannya? Sudah belum? Atau ada yang masih bingung? Kalau bingung boleh ditanyakan sama Ibu. Oke, jadi semuanya sudah. Sekarang Ibu akan panggil ya. Jadi akan Ibu panggil salah satu untuk maju. Karena temannya sudah ada yang maju dan jawabannya juga benar, sekarang kita beri tepuk tangan. Nah, berarti sekarang pembelajaran kita sudah selesai ya. Nah, sebelum pulang, Ibu akan kasih tugas untuk kalian untuk dikerjakan di rumah. Ibu tanya dulu, kesimpulan apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Ya, betul. Jadi sekarang sudah paham ya. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi. Jadi matriks adalah perkumpulan bilangan yang susunannya terdiri dari baris dan kolom. Nah, semuanya jangan lupa mana baris dan kolom. Nah, semuanya ingat juga ya, ada jenis-jenis matriks, sifat-sifatnya. Nah, itu harus dipahami supaya bisa mengoperasikannya dengan baik. Nah, baiklah anak-anak, karena pelajaran hari ini sudah habis waktunya. Jadi, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat, bisa mudah dipahami, dan semoga kalian semua sudah paham ya. Insya Allah paham. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas PR yang Ibu suruh tadi ya. Jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa dipelajari juga di rumah. Dan jangan lupa yang belum punya buku ya, bawa bukunya. Nah, sudah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.